Assalamualaikum sahabat SD, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kami Harwan Iskandar di SD. Pada hari ini kita akan berkunjung ke rumah salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong yang saat ini adalah sebagai Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong. Ikuti kunjungan kami ini dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau dan insya Allah pada hari ini beliau ada di rumah. Ikuti terus sahabat SD. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sahabat SD, kita sudah bertemu dengan beliau, dengan sahabat Bapak Musa. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ikuti terus ya. Gimana kabarnya nih, Mas Mabrur? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Apa aja sekarang ini aktivitas nih? Kegiatan hari ini Iya. yang wajib kan ngajar di STAIN sekarang YIN ya. Iya. Fakultas apa tuh kalau STAIN? Di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, kebetulan saya dipilih jadi Kaprodi Hukum Tata Negara. Oh, ada hukum tata negara juga ya? Dulu hukum tata negara Islam, karena musim khilafah ini dihilangkan Islamnya. Oh, dihilangkan Islamnya. Tapi substansi anunya, materi kuliahnya? Tetap ada nuansa keislaman. Tetap ada ya. Jadi hukum tata negara. Tetap bersumber dari hukum Islam gitu. Ya. Terus kalau apa yang membedakan ini kalau dengan hukum tata negara apa secara yang di fakultas apa di universitas umum itu apa tuh kalau yang di umum kan mungkin rujukannya lebih kepada sumber-sumber yang umum ya. Oh, iya. Tapi kalau di hukum tata negara Islam yang kita yang jawab siasat syariah, rujukannya mungkin ke Al-Quran, Sunnah. Kalau ulama di samping hukum tata negara yang umum. Oh, jadi digabung ada kombin di situ. Oke, sahabat Mabrur, ini sekarang ini kan menjadi Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong. Alhamdulillah. Iya. Nggak nyangka, nggak pernah mimpi. Lah iya, karena gini, sahabat-sahabat SD semua, sahabat Mabrur ini kalau pendidikan mungkin duluan saya 1 tahun ya. Iya. Jadi kan saya tingkat. Tapi kemarin pas saya misalnya dapat informasi beliau menjadi ketua MUI, luar biasa saya bilang kan begitu. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi yang jelas takdir mas. Takdir ya. Takdir. Jadi intinya pas di awal pemerintahan Pak Dr. Ahmad Hijazi, beliau minta saya untuk membantu beliau di bidang keagamaan. Waktu itu saya juga sebenarnya kurang pede ya, karena masih muda waktu itu. Umur saya ketika mendapat tawaran itu umur 37. Umur 37 tahun. 37. Jadi ketua MUI itu. Jadi masih muda sekali. Tapi akhirnya saya mendapatkan dukungan dari banyak pihak, utamanya dari kawan-kawan PCNO ya. Iya. Banom dan dari komunitas kita datang di Curug dulu di Masjid Jami. Oh iya. Komunitas Masjid Jami, benar. Jadi ceritanya pas saya khutbah di situ hari Jumat, saya dipanggil pengurus Masjid Jami. Iya. Itunya beliau sudah mendengar saya didorong untuk menjadi ketua MUI. Iya. Mereka ambillah tawaran lagi. Iya. Saya bilang nggak siap Pak. Nggak, kalau ada apa-apa kami di belakang Anda. Iya. Kami juga senang kalau ada alumni Jami yang dulu jadi marbot masjid, kira-kira gitu. Kemudian bisa menjadi ketua MUI, menggantikan perjuangan Buya Arsa Toharo. Iya. Dan jadi karena itu akhirnya lah Bismillah lah nama itu. Ya, saya tinggal duduk manis saja diaklamasi. Iya. Dan saya juga bangga sebenarnya. Iya. Secara personal, sebagai sahabat, saya pikir saya juga memiliki sebuah kebanggaan. Nah, cuman kan memang terutama dalam kondisi saat ini nih, mungkin tantangannya lebih berat jadi ketua MUI ya. Iya, karena di masa pandemi, kemudian kita diminta untuk memberikan penjelasan tentang kondisi terkini. Iya. Tentang misalnya bagaimana hukum sholat pakai masker, menjaga jarak, kemudian pengurusan jenazah ala COVID, kemudian larangan sholat Idul Fitri, kan?
sempat 1 tahun kan nggak sholat tarawih di masjid, sholat di rumah, macam-macam itu kan butuh penjelasan-penjelasan yang lebih konkret ke masyarakat dengan bahasa yang bisa diterima. Karena tantangannya di situ. Tantangannya di situ ya. Gitu, ya. Adakah misalnya masyarakat berpikir atau yang terdengar tersampai nih kepada sahabat Abdullah selaku ketua MUI misalnya dengan berbagai macam persoalan di tengah Covid menjadi ketua MUI itu. Misalnya kenapa misalnya ini nih bahwa sesungguhnya kan kalau sebelum sholat ini diminta rapatkan sop dan luruskan, tiba-tiba misalnya sekarang suruh jaga jarak. Banyak sekali mas, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bahkan saat rapat-rapat dengan Forkopimda kita diminta untuk memberikan penjelasan. Ya kita jawab karena fatwa MUI itu sudah jelas. Misalnya dasarnya la dororo wa la diror. Kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. Iya. Tentunya dalam situasi pandemi, kalau seandainya terlalu rapat, nggak pakai masker gitu kan, nanti akan membahayakan diri kita dan orang lain. Maka bahaya harus dihilangkan. Iya. Kemudian MUI juga telah mengeluarkan fatwa dari pusat, jadi kita tinggal menyampaikan narasi fatwa itu. Iya. Dengan bahasa yang bisa diterima. Saya pikir bagaimana menarasikan supaya masyarakat dengan keawamannya sebagian itu bisa menerima. Nah, itu saya pikir itu menjadi sebuah tantangan. Iya kan begitu. Karena di tingkat desa saja itu misalnya itu selalu menjadi perdebatan itu. Iya betul. Di tingkat desa terus nih. Kenapa itu misalnya kita harus sholat di rumah? Katanya suruh datang ke masjid. Ya, gitu. Iya. Tapi sebagian orang juga menjadi sebuah justifikasi nih. Kan nggak boleh ke masjid kalau kita suruh ke masjid kan gitu. Iya. Intinya bahwa dalam beragama itu kan hifdzun nafas, menjaga nyawa itu sangat diutamakan. Dalam maqasid as-syariah ada 5. Pertama hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzun nasal, menjaga keturunan, hifdzul akal, menjaga akal. Maka dalam situasi yang darurat seperti itu, hifdzun nafas harus utamakan. Inilah yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat untuk menjaga prokes, memakai masker, menjaga jarak dan sebagainya itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya pandangan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap fatwa itu cukup baik sehingga bisa dimengerti dan dipraktekkan. Misalnya kemudian sholatnya nggak pakai sajadah dulu gitu. Iya. Ya karena dunia mas, jangankan di kita, haji aja ditunda 2 tahun, umroh ditiadakan misalnya, sekolah juga dari rumah, walaupun dampaknya luar biasa. Misalnya bagi pendidikan kan, mau tidak mau kalau belajar secara daring itu ya menurut saya kurang efektif lah. Jadi kalau selama tatap muka barangkali kita kalau poinnya 100 itu, kalau daring ya paling sekitar 40%, 50%, 60% paling banyak. Karena yang jelas hilang barokah dalam pembelajaran. Barokahnya. Kalau kita sekolah belajar itu kan sudah mandi, kemudian pakai baju yang bersih, menghadap guru, membaca doa, kan sudah siap semuanya dikondisikan. Memang sudah mempersiapkan diri belajar kan, baca doa dan sebagainya. Kemudian niatnya juga thalabul ilmi. Tapi kalau daring tidak bisa dikontrol, entah dia sudah mandi apa belum, pakai bajunya nutup aurat atau tidak. Kemudian yang kegiatan yang lain, saya kira itulah faktor-faktor di samping di masa belajar daring itu adalah kondisi sinyal yang tidak merata. Kita misalkan memaksakan pakai aplikasi Zoom, alatnya nggak ada sinyal. Alasan klasik. Alasannya klasik. Jadi pemahamannya kurang, tapi harus lulus mas. Harus lulus. Nah, ini yang kira-kira. Nggak ujian aja ada yang lulus. Kan ujian nasional juga ditiadakan. Tapi mereka tiba-tiba lulus. Lulus ya. Karena hebatnya generasi pandemi. Bahkan ada juga itu mungkin yang itu kalau ini misalnya nggak selesai di tahun 2022 nih, masuk SMP atau masuk SMA misalnya tiba-tiba nanti lulus nggak pernah ke sekolah, ada juga gitu. Tapi alhamdulillah karena kondisinya sudah mulai stabil, untuk sudah zona hijau. Alhamdulillah. Kita sekarang sudah kuliah offline tetap muka untuk semester 1 mas sama semester 3. Belum semuanya belum. Kalau yang 5-7 masih daring. Karena yang semester 1 sama semester 3 itu kasihan betul. Mereka kuliah nggak pernah tahu kampusnya,
Iya. Nah dari rumah. Iya. Kemudian nggak pernah tahu dosennya, nggak tahu siapa temennya. Nah, makanya tahun ini ada kebijakan boleh tatap muka. Walaupun ya itu dampak terhadap kualitas pembelajaran itu yang saya kira sangat terganggu di masa pandemi itu. Nah terus begini nih, di samping jadi ketua, sekarang dipercaya oleh masyarakat lah Rejang Lebong untuk menjadi ketua MUI. Iya. Sekarang juga sudah memimpin pondok Al-Ma'arif ya. Iya, pondok pesantren Darul Ma'arif. Darul Ma'arif ya. Itu sejak kapan itu? Jadi pondok pesantren Darul Ma'arif ini Mas, pondok pesantren yang dirancang oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Karena kita sebagai jamiah terbesar Nahdlatul Ulama belum punya lembaga pendidikan pondok pesantren. Padahal NU itu kan identik dengan pesantren. Dengan pesantren ya. Maka pada konferensi cabang yang ke-6 salah satu amanatnya adalah kita diminta untuk membuat pondok pesantren. Maka setelah diskusi yang panjang dengan sahabat-sahabat PMII, sahabat Ansor, Banser, Ibnu, LP Ma'arif, Muslimat, Fataya dan semuanya lah. Bagaimana caranya kita kemudian ingin punya pondok pesantren itu. Maka kemudian alhamdulillah kita mendapatkan wakaf tanah ya 1 hektar lebih dari keluarga besar Pak Haji Haris Fadilah di Jalan Irigasi Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Cirebon Utara. Sudah lama diberikan tapi belum juga dieksekusi. Maka kemudian pada tanggal kalau nggak salah 15 September tahun 2020 dilaksanakan peletakan batu pertama yang waktu itu dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Pak Rohidin Musa. Maka kemudian juga ada penggalangan dana yang subhanallah ya di luar ekspektasi, antusias, kemudian partisipasi masyarakat baik jamiah NU maupun masyarakat yang bukan NU yang simpatisan itu luar biasa. Maka dalam waktu yang singkat Mas kemudian dibangun 3 lokal belajar wakaf keluarga Pak Haji Haris Fadilah. 6 lokal itu sumbangan dari jamaah 6 lokal ya. Sumbangan jamaah 6 lokal dari berbagai pihak yang nggak bisa disebut lah. Termasuk ada dari Pak Soleh DPD juga ada sumbangan kamar mandi, tempat makan. Kemudian kita juga mendapatkan bantuan BLK atas kontribusi sahabat kita di PMI juga, Pak Heliardo di PKB kan. Iya. Dari Melakotran ada BLK komunitas waktu itu. Alhamdulillah semuanya sudah jadi. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah jalan 3 bulan Mas. Sudah jalan 3 bulan. Ini sedang UTS anak-anak santri kita. Sudah berapa orang sekarang? 45 orang. 45 orang ya. Semuanya mukim. Mondok ya. Mondok. Jadi SMP Quran dan SMK Quran. Visi kita cukup tinggi Mas. Iya. Jadi pengen menggabungkan 2 model pendidikan ala pondok salaf dan modern. Salaf itu kita merujuk ke 2 pondok besar, Tebu Ireng dan Lirboyo. Maka kita sadur, kita ambil kemudian pelajaran kitab kuning. Ada kitab Mabati Fikih, Safinatun Najah, Jurumiyah, Fathul Qorib, Imriti ya. Kemudian Gontor karena pengasuhnya bukan hanya sendiri, 4 orang. Pengasuhnya itu saya sendiri, Pak Ki Haji Ngadrius Sohaib AG, Ketua Tanfid, Pak Ki Haji Abu Zar LCMHI, Sekum MUI, dan Pak Ki Haji Agusten, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, jadi Pak Abu Zar itu alumni Gontor. Iya. Pak Agusten alumni Wali Songo Ngabar, Pondok Modern. Maka pelajaran modern juga kita masukkan juga ya. Ada model-model pelajaran pondok seperti mahfudhot, mutola'ah, imla, kan, durusul lughah dan lain-lain. Ditambah tahfidzul Quran. Ada 2 ustadzah putra putri yang hafizah 20 juz. Itu juga adik dari sahabat kita Forozi dari PMI, Mas Farul Rangga dan Mbak Dian. Salah satu adik senior saya, Pak Nur Kholis, ketika di pesantren, itu yang 24 jam mengajarkan tahfidz. Jadi ya, visi kita itu menguasai kitab kuning, bisa bahasa Arab, Inggris aktif, hafidz Quran. Jadi menggabungkan kedua metode pondok, salaf dan kholaf.
Sehingga ya kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi satu alternatif lah bagi masyarakat Rejang Lebong, Bengkulu dan sekitarnya yang ingin mondok di Pondok Pesantren Darul Ma'arif ala thoriqati Ahlus Sunnah wal Jamaah rahmatan Islam rahmatan alamin yang wasatiyah, tawasud, tasamuh, i'tidal. Yang jelas tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Ya. Maka di gambarnya itu ada bintang 9. Ya, bintang 9. Gambarkan perjuangan Wali Songo, kemudian ada simbol 6 sisi rukun iman, kemudian ada gambar bunga raflesia, itu menggambarkan kearifan lokal. Artinya kita tetap mengakomodir budaya tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan norma syariah. Ada terjang Bengkulu kita akomodir. Diakomodir ya. Sebagaimana di hukum kaum santri al-muhafadzatu ala qatimil sholih wal ahdu bi jadidil aslah. Oh ya, ini soal terkait dengan istilah salaf dan kholaf. Nah, kadang-kadang ini kan di tengah-tengah masyarakat ini kan menjadi sebuah persoalan nih. Iya. Karena soal kedangkalan pengetahuan saya pikir. Iya. Jadi seolah-olah kalau yang namanya salaf, ini kan seolah-olah memang sangat terbelakang, kira-kira begitu. Kalau misalnya yang kholaf mungkin sangat modern, kira-kira begitu nih. Nah, kira-kira ini bisa diluruskan dulu pemaknaannya seperti apa itu. Jadi sebenarnya kan tidak begitu kan? Tidak begitu. Jadi kalau pondok-pondok salaf, bukan salafi ya, beda itu ya. Salaf ya. Itu pondok-pondok yang menjaga tradisi kutubul mu'tabarah, mengajarkan kitab-kitab yang mu'tabarah yang diajarkan para ulama dari generasi ke generasi. Itu tadi belajarnya kalau nahwu misalnya Jurumiyah, kemudian Mukhtasar Jiddan, Imriti Alfiyah. Kemudian ada kitab Amsilah Tasrifiyah, Istilahi Lughawi. Kemudian kitabnya ada Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Safinatun Najah, kemudian tafsir Jalalain, tafsir Mun dan lain-lain. Pembelajarannya model 2 pembelajaran biasanya. Ada bandungan, ada sorogan. Apa itu? Kayak kita dulu belajar di Kapitas Rekta. Jadi kalau bandungan dan sorogan. Kalau sorogan itu seorang santri membaca kitab di hadapan kiai, di hadapan ustadz, nanti diperhatikan benar apa salahnya. Benar dan salahnya, ya. Nah, kemudian ada bandungan. Bandungan itu ngaji, misalkan saya hari Senin sore, itu setiap hari Senin, pada asar saya ngaji kitab kecil, Mabadi Fikih. Kalau Jumat pagi, pada subuh saya ngaji kitab Taisirul Kholaq misalnya. Itu saya baca, kemudian santri memberikan makna. Itulah metode bandungan. Yang ditranslate dengan 2 bahasa. Pertama menggunakan bahasa Jawi, karena untuk gramatikal Arab utawi iku dan sebagainya, kemudian kita translate dengan bahasa Melayu. Itu yang konotasi salaf. Walaupun ya pemikiran kaum santri kan sekarang justru kosmopolitan kan, terkenal justru moderat kan. Moderat ya. Ekstrim kanan, tidak literalis tapi justru moderat. Karena luar biasa pemahaman kitab kuning itu, dari kita pahami. Ada muncul tokoh seperti misalnya Gus Baha dari kalangan pesantren yang nggak pernah kuliah tapi diaku di mana. Saya jadi jadi idola ke Gus Baha. Kadang-kadang bahasanya saya kurang ngerti. Bahasa Jawa. Tapi selalu bahasa Jawa terus itu. Saya sering ngikutin Gus Baha. Itu kan produk asli pondok pesantren. Dan yang menarik dari ribuan pondok pesantren dengan jutaan para santrinya itu tidak ada satupun yang terlibat jaringan terorisme, tidak ada. Karena itu diajarkan adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Jadi ada garansi bagi masyarakat yang ingin mondok di Darul Ma'arif, monggo silahkan. Kita akan ajari bahasa Inggris, kita ajari bahasa Arab, tahfidz, SMP, SMK, ada pelajaran umumnya di sana. Nah, kemudian ada pelajaran kitab kuning. Ada khitobah juga. Ada eskul kaligrafi, pramuka dan lain-lain. Nah terus kalau misalnya nih ya metode sekarang, kalau misalnya ada masyarakat yang misalnya berkeinginan nih ke Darul Ma'arif, ini seperti apa nih caranya nih? Apakah langsung silakan datang ke pondok? Ke pondok ya. Kemudian kita juga tidak terlalu mahal, Mas. 1 kali makan itu kan 3 kali makan, mereka 1 kali makan kita ambil biaya cuma Rp5.000. Sangat minimal kan. Iya. Sehingga sehari 15.000, kalau 1 bulan 45.000. Jadi 1 bulan 45.000, 450.000 ya biaya makan. Terus kalau ke
yang lain? 150 ya. Iya. Jadi tidak terlalu mahal. Jadi sahabat-sahabat SD ya, kalau nanti misalnya ada keluarga, anak, misalnya kan keponakan, saudara, adik yang ingin mondok di Darul Ma'arif di Kabupaten Rejang Lebong, sambil promosi, ya nggak apa-apa kita promosi. Nanti silakan. Saya pikir ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita untuk menyiapkan generasi kita pada masa yang akan datang. Dan tadi poinnya adalah saya pikir Darul Ma'arif ini menggabungkan antara dua metode pondok, salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf. Dan ini saya pikir menjadi sebuah terobosan lah untuk pondok-pondok yang berada di Provinsi Bengkulu. Saya pikir ini sebuah model baru, metode yang baru. Kemudian, yang ada. Fasilitasnya juga kita siapkan yang bagus. Misalkan kalau salaf kan tidurnya di ngampat di lantai aja. Sekarang sudah pakai ranjang susun ya. Sudah pakai ranjang susun. Fasilitasnya sekarang ya. Kemudian makannya juga kita atur menggunakan kayak catering itu sehari 3 kali. Tinggal satu tinggal makan. Kemudian kamar mandinya juga kita siapkan yang standar. Iya. Dari kesehatan. Kemudian kita juga sedang menyiapkan sarana masjid, Mas. Sekarang sudah hampir sedang ngecor sekarang. Masjidnya ya. Masjid. Tapi kapan-kapan belum. Pasuruan ke sana. Insyaallah. Kemudian SMK-nya itu, Mas. Ini akan dibuka 6 jurusan. 6 jurusan SMK-nya. Saya lupa itu. Ada pertanian, katanya ada listrik, kemudian ada multimedia dan lain-lain. Pokoknya 6 jurusan. Sekarang sudah terima. Sudah ya? Sudah terima. SMP 1 lokal, SMK Quran, SMP Quran 1 lokal, SMK Quran 1 lokal. Jadi SMP dan SMK. SMP dan SMK. Nah, sekarang itu juga bisa menjadi wadah para kader yang tentu keilmuannya cocok untuk ngabdi. Nah, saya pikir itu tuh. Saya pikir karena mungkin secara kultur saya dengan sahabat Mabrur memiliki basis yang sama, saya pikir. Jadi memang pendistribusian kader ini menjadi hal yang perlu juga diperhatikan sebenarnya kan. Dengan kehadiran Pondok Darul Ma'arif ini saya pikir ini menjadi sebuah wadah untuk kita bisa mungkin salah satu alternatif kita untuk bisa melakukan distribusi. Karena selama ini kader-kader kita itu yang kita nggak bisa salahkan. Akhirnya banyak yang nyebrang ke sebelah. Iya. Di PMI kemudian nyebrang ke sebelah karena kita nggak punya tempat. Walaupun di tempat kita, Mas Herwan, juga tidak semuanya bisa diterima hanya kader. Karena misalkan yang ngajar pertanian kita kan nggak. Iya, mungkin. Atau misal benar itu. Atau ngajar IT lah misalnya. Karena IT, multimedia kan nggak ada juga. Nggak mungkin juga. Yang banyak kalau kita kan SPD, SAG. Itu juga tantangan agar kader-kader PMI itu juga menyiapkan diri. Misalkan tahfidz. Susah juga dari kader kita yang susah juga benar. Iya kan gitu. Jadi tetapi kalau ada kader prinsipnya akan tetap kita prioritaskan. Kalau tidak ada kita mengambil orang lain yang kulturnya itu NU. Ya dari manapun sebenarnya kan, entah itu dari kampus apa yang penting secara keilmuan dia memang bersesuaian dengan kebutuhan yang ada di pondok lah, kira-kira begitu tuh. Nah terus kalau gini nih, ya harapannya lah ya ke depan ini. Pertama nih selaku ketua MUI, yang kedua ya hari ini ya yang menjadi bagian dari pondok ini kan sebenarnya juga menjadi sebuah identitas yang akhirnya melekat kepada personal ini nih. Nah, kira-kira seperti apa nih harapannya ke depan terhadap masyarakat, terhadap teman-teman kader, terhadap semuanya lah, begitu. Ya harapan kita mudah-mudahan Rejang Lebong menjadi kabupaten yang religius, kabupaten yang bercahaya, setelah Pak Sahid. Kemudian para kader PMI terus istiqomah mengembangkan Islam yang wasyatiyah. Saya kira ini momentum yang baik karena jelang 22 Oktober peringatan Hari Santri yang akan kita peringati di pondok kita, kita telah mendapatkan satu kado yang manis, Perpres tentang dana abadi pesantren. Ini saya kira luar biasa. Saya juga mohon doa kepada netizen semuanya agar diberi kesehatan, kekuatan, dan istiqomah di jalan dakwah. Karena ini masjid di depan ini kayak saya juga diamalkan sebagai imam. Kadang-kadang sering terlantar. Iya. Karena saya sering mobil kemana-mana, untung di backup sahabat kita Edi Supriyanto. Edi Supriyanto, iya. Edi Supriyanto. Kadang-kadang nggak bisa pulang lagi Mas, belum jadi dai ceramah di kampung-kampung kan.
Jadi luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Jadi kesibukan beliau ini, dan hari ini kita mendapat sebuah kehormatan saya pikir karena bisa mencuri waktunya beliau ini. Karena ya kesibukan sebagai dosen, kesibukan ya sebagai ketua MUI, kesibukan sebagai pengurus pondok Darul Ma'arif, dan belum lagi memang permintaan masyarakat. Permintaan masyarakat ini kan yang misalnya ada kegiatan pernikahan, diminta ceramah, ada kegiatan musibah meninggal, kadang juga diminta isi dan macam-macam. Nah terus kalau ngatur jadwal waktunya gimana itu? Ya ini Bang, kita kan punya sekpri Mas. Iya, kan luar biasa itu sibuknya itu kan. Makanya ya diatur, coba di-manage demikian rupa. Yang penting harus sehat Mas. Sehat ya. Walaupun kita udah badannya udah besar ya. Itu kadang-kadang kurang olahraga karena satu sehat pada. Kadang-kadang sering kali saya berangkat itu dari rumah pada subuh dan pulang sudah tengah malam. Jadi makanya janjian berapa kali kan nggak ketemu. Karena ini kalau seandainya lewat nanti pada Jumat nggak bisa. Paling ketemu nanti hari Senin atau Selasa. Senin atau Selasa. Sebetulnya sudah padat merayap. Jadi itu semua kita syukuri. Karena apa? Karena kita punya satu pandangan hidup, satu prinsip, orang yang terbaik itu adalah yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Benar. Apapun itu, walaupun sedikit jadilah. Yang penting bisa berbagi, memberikan manfaat. Itu barangkali bisa menjadi motivasi kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagaimana yang sering kita diskusikan di pergerakan dulu saat ngopi-ngopi itu. Iya. Ini tipsnya kalau supaya tetap sehat nih. Ya. Padat merayap, karena berangkat habis subuh berangkat. Iya. Pulang tengah malam deh nih. Yang jelas harus jaga stamina nih. Di samping ya minum vitamin, istirahat yang cukup juga disyukuri Mas. Kalau disyukuri, kita nikmati yang kita lalui semuanya ini. Bahwa ya disyukuri saja dan disenangi. Saya sering kali Mas, kemudian berat itu kalau kemudian mendapatkan panggilan untuk mengisi dakwah di luar kota yang jauh, di pelosok-pelosok ya, sampai ke Muko-Muko, ya kan? Sampai ke pedalaman Bengkulu Utara, sampai ke Palawang. Itu kan ada beberapa daerah yang dalam tanda kutip aman ya. Iya. Tapi kalau niatnya baik lillah, aman lah. Aman ya. Barangkali sering ketemu, tapi kalau Ustadz mau diambil apanya, duit juga nggak punya kan. Paling soroban aja. Iya. Mereka nggak mau juga. Ini orang dakwah diganggu kan nggak mau juga. Iya. Sering ketemu dikasih tahu itu ini Pak. Tapi kalau disuruh ilmunya nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Dirampok ilmunya kan luar biasa. Iya. Itu. Oke, sahabat-sahabat Hisda sekalian, saya pikir ini perbincangan kita pada hari ini dengan sahabat Mabrur, yang insyaallah nanti kita juga akan berbincang lagi dengan beliau dalam mungkin tema dan topik yang lain. Dan perlu di pondok kan biar mungkin juga nanti di pondok mungkin kita akan diskusi juga terkait dengan, mungkin juga nanti saya juga ketemu dengan sahabat Nandri dan yang lain untuk terus bisa ketemu lah dengan sahabat-sahabat. Jadi kan sebenarnya kan saya membuat channel Hisda ini salah satu media saya untuk memaksakan diri sebenarnya kan, untuk bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ketemu dengan sahabat, jadi media silaturahmi. Ya, kemudian yang kedua tentu adalah bagaimana ya soal konteksnya dokumentasi. Jelas kami terima kasih Mas Irwan, sahabat Irwan. Ini ketemu saya waktu di PMI dulu. Iya. Saya waktu itu di ketua 1 ya. Iya, ketua 1 ya. Bidang pengkaderan, karena Mangga Cima dan hari ini datang beliau dengan krunya ya. Collab hari ini kita. Iya. Jadi beliau ini juga punya channel apa channelnya? Saya Mabrusa. Channel Mabrusa. Jadi sahabat-sahabat di sini beliau ini sahabat Mabrur ini dia juga punya channel ini terkait dengan aktivitas beliau sehari-hari, itu diupload di di Mabrusa channel ya. Gitu. Mudah-mudahan YouTube-nya berkembang. Amin. Channelnya berkembang. Iya. Akan.
Jadi terima kasih nih Sahabat atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kami hari ini. Ya mudah-mudahan terus sehat nih. Amin. Ya, kemudian terus bisa berbuat untuk masyarakat. Berjang Lebong dan Bengkulu dan dimanapun saya pikir yang paling penting adalah bagaimana yang disampaikan oleh Pak Sahabat Mabrur tadi adalah terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, melakukan yang terbaik lah, ya memberikan manfaat untuk orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dalam bincang-bincang berikutnya, bincang sahabat, bincang tokoh, bincang politik, banyak sekali di His Day. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.